Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Silviana Utari, yang kedua, Ginarianti Setiawan, dan yang ketiga, saya sendiri, Aidatul Isma, ingin mempresentasikan modul 4 tentang makanan sehat. Kegiatan belajar 1, kandungan gizi dan gizi seimbang. Perlu diketahui adanya perbedaan antara zat makanan atau nutrien atau zat gizi dan bahan makanan. Zat makanan atau nutrien atau zat gizi adalah satuan-satuan yang menyusun bahan makanan tersebut. Bahan makanan disebut juga komoditas pangan dalam perdagangan, yaitu apa yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan. Secara umum, pangan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pangan hewani dan pangan nabati. Pangan hewani meliputi daging, ikan, kerang, telur, susu, dan hasil susu. Pangan nabati meliputi serealia, kacang-kacangan, sayuran, biji-bijian, buah-buahan, dan pangan lainnya seperti madu, gula, dan jamur. Coba kalian perhatikan piramida gizi seimbang. Makanan dibagi menjadi 6 kelompok dengan proporsi yang berbeda-beda. Pada dasar piramida dengan proporsi terbesar adalah kelompok karbohidrat, yaitu roti, sereal, mie, nasi, dan lain-lain, sebagai sumber energi atau kalori utama. Di atasnya, kelompok buah dan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral. Keduanya dalam kotak berbeda untuk menekankan pentingnya peran dan proporsi tiap-tiap kelompok. Kotak sayur atau sebelah kiri sedikit lebih besar dari kotak buah di sebelah kanannya. Artinya, jumlah atau porsi sayur yang dianjurkan untuk kita makan setiap hari sedikit lebih banyak dibandingkan porsi buah. Pada lapisan ketiga dari bawah piramida, ada produk susu, yaitu mentega, keju, dan lain-lain. Di kotak kanan, proporsi kelompok makanan ini lebih kecil atau lebih sempit dibandingkan dengan kedua kelompok di bawahnya. Artinya, jumlah atau porsi lauk pauk sebagai sumber utama protein dan lemak lebih kecil daripada porsi untuk makanan pokok dan sayur atau buah. Di puncak piramida terdiri dari makanan yang porsinya perlu dibatasi seperlunya saja untuk menjaga keseimbangan gizi. Kelompok ini adalah gula, lemak, dan garam. Zat-zat gizi yang dibutuhkan untuk hidup sehat adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin disebut zat organik. Susunannya mengandung karbon, sedangkan mineral dan air adalah zat anorganik. Di dalam tubuh, zat-zat tersebut berfungsi sebagai sumber energi atau tenaga, karbohidrat, protein, dan lemak. Sumber zat membangun terutama untuk tetap tumbuh dan berkembang, serta untuk mengganti sel-sel yang rusak, atau protein, lemak, dan vitamin. A. Makan pagi atau sarapan pagi. Hasil penelitian menunjukkan anak yang makan pagi mempunyai sikap dan prestasi sekolah lebih baik daripada anak yang tidak sempat sarapan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa otak dan sel darah merah bekerja memerlukan energi dan glukosa, atau karbohidrat. Tanpa sarapan, pada tengah hari persediaan glukosa menurun sehingga anak kekurangan energi yang dibutuhkan otak untuk dapat berkonsentrasi. Makan pagi dapat menyumbang 1/4 dari kebutuhan gizi sehari, yaitu sekitar 450-500 kalori dengan 8-9 gram protein. B. Bekal makanan. Jika tidak sempat sarapan, anak biasanya membawa bekal makanan ke sekolah. Makanan bekal dapat menjadi tambahan makan pagi anak. Kandungan gizi makanan bekal sebaiknya sekitar 300 kalori, 5-7 gram protein. Makanan bekal dapat berupa snack atau makanan lengkap dalam porsi kecil. C. Warung sekolah. Ada kantin yang menyediakan makanan sehat dan ada juga yang belum. Jajan-jajanan seperti nasi uduk, nasi goreng, mie ayam memiliki kandungan gizi yang relatif rendah. Kantin sekolah dapat menjual makanan yang memiliki kandungan energi, lemak, dan karbohidrat yang tinggi dengan vitamin, mineral, dan serat yang rendah. Misalnya ayam goreng, sosis, dan meningkatkan penjualan makanan yang mengandung sayur, buah-buahan, jus buah, buah potong, dan susu. D. Gizi seimbang bagi anak sekolah. Pesan dalam Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS hendaknya diterapkan dalam menyusun makanan untuk anak usia sekolah. Misalnya, makanlah aneka ragam makanan, kurangi makanan sumber lemak dan minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi. E. Minum seimbang.
Gizi seimbang perlu diterapkan agar tidak menimbulkan masalah kelebihan atau kekurangan gizi. Menu adalah susunan dan urutan beberapa macam makanan yang dihidangkan pada makan pagi, makan siang, atau makan malam. Menu yang dihidangkan sebaiknya dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Harus memenuhi kecukupan gizi. 2. Sebaiknya mempunyai kombinasi dan keanekaragaman. 3. Menu makanan harus seimbang dan sesuai. Kegiatan belajar 2, penilaian gizi pada makanan. A. Pengaruh cara perlakuan atau pengolahan, penyimpanan atau pengawetan terhadap kandungan gizi. Bahan makanan yang mengalami kerusakan biasanya telah mengalami penyimpangan dari keadaan normal. Perubahan penyimpangan tersebut dapat terjadi pada warna, aroma yang ditimbulkan, bentuk, kekerasan, maupun cita rasa. Bila ditinjau dari penyebabnya, kerusakan bahan makanan dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, kimia, dan biologis. B. Penanganan pengolahan dan penyimpanan terhadap kandungan gizi makanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dan mengonsumsi makanan diantaranya melihat keadaan atau mutu baik, normal, tidak atau belum ada tanda-tanda kerusakan, baik secara organoleptik maupun secara objektif. C. Gizi pada makanan tradisional dan pada makanan siap saji. Kemampuan dan ilmu teknologi membawa dampak positif dan negatif. Dalam bidang pakan, teknologi meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan, juga meningkatkan diversifikasi, higien, sanitasi, praktis, dan lebih ekonomis. Dampak negatif kemajuan teknologi tersebut ternyata cukup besar bagi kesehatan konsumen dengan adanya penggunaan zat aditif berbahaya. D. Pengertian makanan siap saji dan kesehatan konsumen. Pertama, makanan siap saji. Makanan siap saji adalah jenis makanan yang cepat, mudah disajikan, praktis, atau diolah dengan cara sederhana. Biasanya makanan diproduksi dengan teknologi tinggi dan memberikan beberapa aditif untuk mengawetkan dan memberikan cita rasa bagi produk tersebut. 2. Zat aditif makanan. Zat aditif adalah bahan kimia yang dicampurkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, menambahkan rasa, dan memantapkan kesegaran produk tersebut. 3. Kemasan makanan. Kemasan makanan adalah wadah atau tempat makanan agar kualitas makanan tetap baik, meningkatkan penampilan produk, dan memudahkan transportasi. 4. Sehat. Sehat adalah berfungsinya organ tubuh secara fisiologis normal. Dalam konsumsi pangan, konsumen tidak hanya menilai dari cita rasa dan nilai gizinya, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh pangan terhadap kesehatan dan kebugaran tubuh, atau menurunkan efek negatif suatu penyakit, dan kalau memungkinkan, menyembuhkan penyakit tersebut. Jenis zat aditif dan kemasan makanan. Pertama, jenis zat aditif menurut Majid 1996. Zat aditif dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, agen emulsi, yaitu aditif yang berbahan lemak dan air, contohnya leukotriene. 2. Agen penstabil dan pemikat, contohnya alginat dan gliserin. 3. Agen penghalang kerak untuk mencegah pengumpulan. 4. Agen peningkatkan nutrisi, contohnya berbagai vitamin. 5. Agen pengawet, contohnya garam, nitrat, dan nitrit. 6. Agen antioksidan, contohnya vitamin C dan E, BHT, dan BHA. 7. Agen pengembang untuk roti dan bolu. 8. Agen penyedap rasa, contohnya MSG. 9. Bahan pewarna.